Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Julia Ameliani dengan NPM 031, Nadia Sadila dengan NPM 041, Desnita Puspitasari dengan NPM 107, Erda Anissa Putri dengan NPM 114, dan Tria Izati saya sendiri dengan NPM 179. Di sini kami akan melakukan praktikum analisis regresi linear. Di sini ada datanya, lalu kita pindahkan ke Excel. Yang pertama X1 ada kualitas layanan, X2 ada tarif, X3 ada diskon, X4 ada iklan, dan yang terakhir Y adalah keputusan memasang telepon. Kita blok semua datanya yang berjumlah 41 sampel, lalu kita copy dan kita pindahkan ke SPSS. Kita pencet variabel view dulu. Kita tulis X1, X2, X3, X4, dan Y. Nah, di sini labelnya kita isi. Yang pertama, X1-nya itu kualitas layanan. Yang kedua ada tarif. Yang ketiga ada diskon. Yang keempat ada iklan. Dan yang kelima ada keputusan memasang telepon. Kita besarin dulu sedikit. Oke. Lalu di sini kita desimalnya kita ganti ke 0 semua. Baru kita pindah ke data view, kita paste. Oke, di sini sudah masuk semua datanya. Lalu kita ke analyze, terus regression, lalu pilih linear. Nah, di sini yang kita masukkan ke dependen itu adalah keputusan memasang telepon atau Y. Sisanya kita shift, lalu kita pindahkan ke independen. Lalu klik OK. Nah, di sini adalah hasil output dari analisis regresi linear. Kita bahas satu persatu. Oke. Nah, di sini sebentar biar lebih jelas. Oke. Di sini saya ada 5 hipotesis yang akan saya uji. Yang pertama itu ada H1, terdapat pengaruh kualitas layanan terhadap keputusan memasang telepon, lalu ada H2, terdapat pengaruh tarif terhadap keputusan memasang telepon, lalu yang ketiga ada H3, pengaruh diskon terhadap keputusan memasang telepon, lalu ada H4, terdapat pengaruh iklan terhadap keputusan memasang telepon, dan yang terakhir ada H5, terdapat pengaruh kualitas layanan, tarif, diskon, dan iklan secara simultan terhadap keputusan memasang telepon. Nah, di sini ada dasar pengambilan keputusan, di mana dasar pengambilan keputusan dalam uji T ini, yang pertama, jika signifikansi kurang dari 0,05 atau T hitung lebih dari T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Nah, sebaliknya, jika nilai signifikannya itu lebih besar dari 0,05 atau alfa, atau T hitung lebih kecil dari T tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Cara mencari T tabelnya yaitu dengan rumus T tabel sama dengan T dalam kurung alfa dibagi 2, kemudian N dikurang K dikurang 1. Sama dengan T, alfanya itu 0,5 dibagi 2 hasilnya 0,025, lalu N-nya ini adalah jumlah sampel, ada 41, terus K-nya ini adalah jumlah variabel X, ada 4, dan satunya ini rumus. Jadi 41 dikurang 4 adalah 37, dikurang 1 adalah 36. Nah, di sini kita dapat 0,025 dan 36.
Untuk mencari angka ini kita buka T-tabel. Nah, di sini kita lihat ada 0,025 dan 36. Kita tarik lurus, berarti kita dapat angka 2,028 yang udah saya kuningin. Balik lagi. Nah, ini hasil dari tabel T. Nah, selanjutnya, dasar pengambilan keputusan dalam uji F ini jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 atau alfa, atau F hitung lebih besar dari F tabel, maka terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Nah, kebalikannya, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 atau F hitung lebih kecil dari F tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Untuk menentukan F tabelnya, kita punya rumus di sini, F tabel sama dengan F dalam kurung K, kemudian N dikurang K, sama dengan F, K-nya itu 4, N-nya itu jumlah sampel 41, dikurang 4, sama dengan 4, dan kita dapat 37. Jadi kita dapat dari uji F dari tabel F juga sebesar 2,69. Oke, selanjutnya di sini ada pengujian hipotesis. Untuk lebih jelasnya udah saya copy di sini dan udah saya beri warna. Selanjutnya kita balik lagi ke interpretasi dari hasil output yang sudah kita analisis ini. Nah, untuk yang pertama ini ada pengujian hipotesis pertama atau H1. Diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar 0,181, lebih besar dari 0,05, dan nilai T hitung sebesar 1,363, lebih kecil dari T tabelnya yaitu 2,028 yang kita dapetin dari hasil ini. Oke, terus sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak, yang berarti tidak terdapat pengaruh antara kualitas layanan terhadap keputusan memasang telepon. Lalu yang selanjutnya ada pengujian hipotesis kedua atau H2. Diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh X2 terhadap Y adalah sebesar 0,257 yang kita dapat dari sini. Lalu itu lebih besar dari 0,05. Dan nilai T hitungnya kita dapat 1,151, lebih kecil dari T tabel yang tadi kita dapetin yaitu 2,028, sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 ditolak, yang berarti tidak terdapat pengaruh antara tarif terhadap keputusan memasang telepon. Lalu yang ketiga, ini ada pengujian hipotesis H3, diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh X3 terhadap Y adalah sebesar 0,785 yang kita dapetin dari sini. Terus itu lebih besar dari 0,05 atau alfa, dan nilai T hitung 0,275, lebih kecil dari T tabel, yaitu 2,028, sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 ditolak, yang berarti tidak terdapat pengaruh antara diskon terhadap keputusan memasang telepon. Lalu yang keempat ini ada pengujian hipotesis H4, diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh X4 terhadap Y adalah sebesar 0,728 yang kita dapetin dari sini. Lalu itu lebih besar dari 0,05 atau alfa, dan nilai T hitung sebesar 0,350. Lebih kecil dari T tabel sebesar 2,028, sehingga dapat disimpulkan bahwa H4 juga ditolak, yang berarti tidak terdapat pengaruh antara iklan terhadap keputusan memasang telepon. Nah, selanjutnya ini ada pengujian hipotesis H5 dengan uji F. Di sini kita bisa lihat, udah saya copy juga biar lebih gampang. Di sini ada F hitung dan juga nilai signifikansi. Berdasarkan output di atas, diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh X1, X2, X3, dan X4 secara simultan terhadap Y adalah sebesar
0,042, yaitu lebih kecil dari 0,05, dan F hitung didapat sebesar 2,767, lebih besar dari F tabel yaitu 2,69. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H5 diterima, yang berarti pengaruh pengaruh X1 kualitas layanan, terus tarif, habis itu diskon dan iklan secara simultan terhadap keputusan memasang telepon. Selanjutnya ada koefisien determinasi. Nah, di sini R square-nya udah kita dapat. Berdasarkan output di atas, diketahui nilai R square-nya sebesar 0,235. Nah, hal ini mengandung arti bahwa pengaruh variabel X1, X2, X3, dan X4 secara simultan terhadap variabel Y adalah sebesar 23,5%. Nah, terakhir ada uji asumsi model regresi linear. Kita dapetin yang udah saya kuningin, yaitu Y duganya 4,452 ditambah 0,208 ditambah 0,227, lalu ada 0,038 dan 0,053, yang dapat disimpulkan bahwa model regresi linear semua bersifat positif. Terakhir, kesimpulan, jadi H1 itu tidak terdapat pengaruh antara kualitas layanan terhadap keputusan memasang telepon. Lalu yang kedua, tidak terdapat pengaruh antara tarif terhadap keputusan memasang telepon. Yang ketiga, tidak terdapat pengaruh antara diskon terhadap keputusan memasang telepon. Yang keempat, tidak terdapat juga pengaruh antara iklan terhadap keputusan memasang telepon. Lalu yang terakhir, H5, itu terdapat pengaruh antara kualitas layanan, tarif, diskon, dan iklan secara simultan terhadap keputusan memasang telepon. Mungkin cukup sekian penjelasan singkat mengenai analisis regresi linear. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.